من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah yang Maha Esa berfirman, wahai kalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian sekali-kali meninggal dunia kecuali kalian beragama Islam. Wa qala alaihi salatu wassalam, burika ummati fi bukuriha, atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umatku, umat Islam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi harinya. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, yang telah menganugerahkan kepada kita rezeki, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam fasilitas kehidupan di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi kita, junjungan besar, Rasul kita, suri tauladan kita, uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian, mestinya kita ini bahagia, Pak. Bahagia di waktu subuh ini. Kebahagiaan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang paling baik. Nabi SAW bersabda, khairu buqa'il ardi masajiduha, tempat yang paling Allah sukai. Dalam riwayat lain, ahabbul biqa'i ilallah, tempat yang paling Allah cintai di dunia ini nopo, Bu? Masjid. Saniki kita ada di mana ini? Di masjid. Alhamdulillah, kita sekarang sedang berada di tempat yang paling Allah cintai. Ini yang pertama. Kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan waktu. Waktu kita setelah sholat subuh adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, paringi, berikanlah, anugerahkan kepada umatku keberkahan di waktu subuh. Apa sih itu keberkahan? Bertambahnya kebaikan dalam kehidupan kita. Pengen apa mboten Bapak Ibu sekalian? Pengen apa mboten?
Yang ketiga, yang bikin bahagia lagi, nanti habis kajian ada apanya Pak? Sarapan enak nopo mboten? Ilmunya dapat, keberkahannya dapat, sarapannya juga dapat. Masya Allah, Masya Allah. Yang lebih berkah lagi, habis nanti mau pulang dapat lagi. Ya Allah, mau pulang dapat bingkisan lagi Mas. Masya Allah. Saya ucapkan pertama kali kepada penyelenggara kajian kali ini, jazahullahu khairan, dan kepada panitia semua. Baik yang tadi memarkiri, semuanya saya harapkan dan saya berdoa kepada Allah agar diberikan pahala yang besar. Wabil khusus kepada mereka para donatur. Amin ya rabbal alamin. Dengan adanya ini, semoga kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan ilmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah mendoakan kepada orang yang menjamu makan. Di antara doanya, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang telah memberi makan kita, dan berikanlah minum kepada orang yang telah memberi minum kita. Saya doakan kepada mereka para donatur sebagaimana doanya Nabi Muhammad kepada orang yang telah menjamunya makan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, saya lupa bertanya ini Bapak Ibu sekalian. Pripun kabare Pak Bu? Sehat apa mboten? Waktu 1 jam apa 40 menit Mas? Jangan bebas. Kalau saya bebas tak 3 jam loh. Siap apa mboten? Yakin? Saya nggak siap karena jam 7:30 saya harus ngajar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang pendek sekali. Surat yang dihafal oleh umat Islam, laki, perempuan, kecil, tua ataupun muda, semuanya hampir menghafal surat ini. Allah cantumkan surat ini yang ajaib. Allah cantumkan surat ini di lembaran yang terakhir. Urutan nomor berapa? Pertama. Kalau kita membuka buku bahasa Indonesia, bukan dari sini, tetapi dari mana? Dari sini. Begitu yang membaca pertama kali suratnya akan bertemu dengan surat Al-Ikhlas. Surat yang bermakna keikhlasan. Surat yang kita hafal. Dan yang paling hebat, yang paling sering dibaca saat kita sholat. Betul apa mboten? Jujur mawon gitu. Ikhlas lagi, surat Al-Ikhlas lagi. Kenapa sih? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh orang-orang musyrikin, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, siflana rabbak." Orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin menyembah berhala. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Mereka semua adalah penghuni neraka di Jahannam. Mereka datang kepada Rasulullah bertanya, "Wahai Muhammad," mereka manggilnya enggak ya Rasulullah karena enggak percaya. "Wahai Muhammad, siflana rabbak." Sebutkanlah sifat Tuhanmu. Nabi Muhammad kebingungan karena Nabi Muhammad tidak bisa mensifati siapa Allah. Maka Allah pun menurunkan ayat yang super agung ini, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang musyrikin. Katakanlah kepada mereka, Qul huwallahu ahad.
Allah itu ahad. Napa ahad, Bu? Maha tunggal, maha satu, maha esa. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Allah tidak perlu istri, Allah tidak perlu anak, Allah tidak perlu siapa-siapa. Katakanlah Muhammad kepada orang Yahudi yang bertanya, siapa Allah? Bagaimana Allah? Katakanlah kepada orang-orang Nasara, katakanlah kepada orang-orang musyrikin, katakanlah kepada seluruh manusia bahwa Allah itu Maha Esa, tunggal, tidak perlu istri, tidak perlu anak, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip agama kita. Ini akidah kita, ini keyakinan kita. Allahus Samad. Allah As-Samad, Allah tempat kebutuhan seluruh manusia. Lam yalid. Apa artinya lam yalid? Allah tidak pernah beranak. Allah tidak pernah melahirkan. Ayat ini Bapak Ibu sekalian membantah orang-orang Nasara. Kenapa? Karena mereka mengklaim, mereka meyakini, mereka mempercayai bahwa Isa, bukan saya nih Bu, saya namanya juga Isa Bu. Jadi bahwa Isa putranya Maryam adalah anak Tuhan, anak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin? Wa anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki anak padahal Allah tidak membutuhkan istri? Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Di tanggal ini, di tanggal 25 Desember terjadi kekufuran yang besar di mana-mana. Hati-hati. Makanya kita harus banyak berdoa di tanggal-tanggal tersebut. Karena apa? Sedang terjadi kekufuran besar di seluruh muka bumi ini. Kenapa? Ada golongan umat yang mengaku-ngaku bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki putra yang bernama Isa. Di tanggal ini diyakini bahwa putra Allah Subhanahu wa taala itu dilahirkan. Kita mempercayai bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Nabi Isa adalah hamba Allah, ciptaan Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Nabi Isa dengan kenabian dan kerasulan. Ia sama sekali bukanlah anak Tuhan, akan tetapi ia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dilahirkan karena Allah Maha Esa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini membantah 3 golongan orang-orang yang super sesat. Siapa mereka? Yang pertama, catat Ibu-ibu sekalian, orang-orang musyrikin Arab yang diperangi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka katakan? Bahwa malaikat-malaikat itu semua adalah anak-anak perempuan Allah. Padahal orang Arab, mereka itu ada sebagian mereka kalau memiliki anak perempuan gak seneng dikubur hidup-hidup. Tetapi mereka memiliki, mensifati Allah dengan memiliki anak perempuan. Siapa anak perempuannya? Malaikat-malaikat. Allah gak pernah punya anak. Yang dibantah oleh Allah kedua adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menyangka, mereka meyakini bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah. Kok bisa sih Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Karena Uzair ini adalah satu-satunya orang yang bisa menghafal Taurat.
Satu-satunya orang yang bisa menghafal kitab Taurat adalah Uzair dan Nabi Musa. Sehingga wah ini hebat sekali. Oh mungkin Uzair ini adalah anak Tuhan, anak Allah. Yang ketiga adalah orang-orang Nasara yang di hari ini mereka dengan bahagianya, mereka dengan keyakinannya, mereka dengan kepercayaannya, mereka menyangka bahwa lahir putra Tuhan, putra Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Siapa? Innal Masih ibnullah. Sesungguhnya Masih Isa al-Masih adalah putranya Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Allah membantah itu semua. Mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat surat Maryam. Surat Maryam. Di dalam Al-Quran ada yang bernama surat Maryam. Orang-orang Nasrani mungkin bilangnya Maria. Siapa itu Maria? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Suaminya siapa? Suaminya siapa? Gak punya suami. Nanti jenengan bilang suaminya siapa? Pak Sutomo. Boten bu. Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, tidak memiliki suami, tapi lahir bisa melahirkan seorang anak yang bernama Isa. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal itu. Tapi bukan berarti kemudian Isa adalah anak Tuhan. Bukan. Nabi Adam lahir tanpa ibu. Lebih hebat lagi apa tidak? Nabi Adam lahir, Nabi Adam muncul tanpa ibu, tanpa bapak. Betul apa tidak? Lebih hebat daripada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa diklaim sebagai Tuhan, maka Nabi Adam harus lebih pantas. Kenapa boten? Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau berani kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, apa yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian? Catat baik-baik surat Maryam ayat yang 88 sampai 89 kalau tidak salah. Sampai 91. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tetapi hal ini adalah perkara yang sangat dahsyat sekali. Allah berfirman, "Wa qalu ittakhadhar rahman walada." Mereka orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih memiliki anak. Kalau ada di antara kita berani mengatakan itu, sesungguhnya ia seperti orang musyrik, sesungguhnya ia seperti orang Yahudi, sesungguhnya ia seperti orang Nasrani, kafir dia. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih memiliki anak. Allah pun tidak terima, Bu. Allah tidak terima. Karena Allah bukan manusia, karena Allah Subhanahu wa taala bukan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta. Kalau kita dikatakan memiliki anak, senang. Ini anaknya siapa? Anaknya fulan, bangga kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan seperti kita manusia. Allah Pencipta kita, Allah Maha Tunggal dan Allah Maha Esa. Allah marah dengan perkataan seperti itu. Allah berfirman, "Laqad ji'tum syai'an idza." Sungguh kalian telah membawa sesuatu perkara yang mungkar, yang dahsyat. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrikin. Siapapun mereka yang mengatakan Allah memiliki anak, sesungguhnya ia telah melakukan kemungkaran yang besar. Sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang begitu bejat. Karena menyamakan Allah dengan manusia. Bapak
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pengen ngambil contoh. Yang punya anak itu laki apa perempuan? Yang punya anak laki apa perempuan? Yang punya anak laki. Yang melahirkan? Kalau saya bilang, kamu itu seperti perempuan yang beranak, mau apa tidak? Mau. Jenengan tak bilang, kamu ini seperti wedok banci punya anak, mau? Ya enggak mau. Kalau yang laki-laki disamakan dengan perempuan saja, ya enggak mau. Laki ya laki, perempuan perempuan. Kalau laki-laki dikatakan banci, ia pasti akan marah. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Zat yang maha tunggal, zat yang maha esa, zat yang maha satu, tidak ada duanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan istri? Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Allah berfirman dalam ayat kelanjutannya, fakadus takadus samawatu wa takadus samawatu yatafaqqarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Allah berfirman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ucapan mereka yang betul-betul mungkar. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang-orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih adalah putra Allah, orang-orang musyrikin mengatakan malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Allah marah. Apa yang terjadi? Takadus samawatu yatafattarna. Hampir-hampir saja ibu-ibu sekalian, hampir-hampir saja langit pecah. Langit saja gak terima karena mendengarkan ucapan manusia yang betul-betul mungkar. Hampir-hampir saja langit-langit itu pecah, terbelah, gak kuat pun dengernya. Langit yang begitu kokoh gak kuat dengan ucapan manusia. Ucapan manusia yang seperti apa? Yang tadi itu, yang betul-betul kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir-hampir saja bumi itu terbelah. Kejadian yang tidak lama di bumi Sumatera Allah Subhanahu wa taala habiskan. Baru di bumi Sumatera. Lalu bagaimana dengan bumi ini? Kenapa? Ya karena ulah-ulahnya manusia. Mungkin pada hari-hari tersebut ada orang-orang yang memang akan mengikut sertai hari Natal. Tidak jauh, di bulan Desember, langit hampir terbelah, bumi hampir terbelah, bumi hampir terbelah, langit hampir pecah, dan bumi hampir terbelah. Gak kuat dengan ucapan ini, ucapan yang betul-betul mungkar Bapak Ibu sekalian. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung semuanya hampir hancur dan runtuh. Bumi gak kuat, langit pun tidak kuat, bumi pun tidak kuat. Tidak kuat karena apa? Ucapannya sebagian orang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan ungkapan-ungkapan seperti ini. Lah Ustadz, kita gak pernah meyakini. Bagus, itu adalah prinsip umat Islam. Kenapa sih langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, dan gunung-gunung hampir hancur dan runtuh? Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Karena mereka, orang Yahudi, orang Nasara, orang musyrikin mengatakan bahwa Allah yang maha rahman, Allah yang maha pengasih sudah memiliki anak. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Na'udzubillah min hadhil kalimatil khabithah. Kita berlindung kepada Allah dari ucapan-ucapan yang betul-betul buruk. Lah kalau buminya saja gak kuat, apakah kita harus kuat? Ya kita gak terima. Oleh karena itu keyakinan dan prinsip kita sebagai umat Islam harus menolak perkataan itu. Jangan sampai kita ikut serta merayakan hari Natal 25 Desember. Ikut serta tidak boleh. Karena apa? Karena kita harus mengatakannya kepada mereka. Karena langit tidak pernah terima dengan perkataan tersebut, bumi tidak terima dengan perkataan tersebut, dan gunung-gunung juga tidak terima dengan perkataan tersebut. Maka kita sebagai makhluk yang tinggal di bawah bumi, tinggal di bawah langit, tinggal di atas bumi, dan tinggal dikelilingi gunung, semuanya ini juga tidak terima. Allah berfirman, "Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada." Tidak pantas, Bu. Tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih untuk mengambil anak atau untuk memiliki anak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sayang 1000 sayang, begitu menyedihkan sekali di saat umat Islam yang sebetulnya akidahnya itu benar, sebagaimana dikatakan oleh Mas Eko bahwa Pancasila itu berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Allah itu Maha Tunggal, tidak diperanakan dan tidak beranak. Ini akidah umat Islam, sehingga kita harus memiliki prinsip. Apa itu prinsipnya? Lakum dinukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Islam tidak pernah memaksakan orang untuk masuk Islam. Enggak. Kalian mau beragama Buddha silahkan, kalian mau memilih agama Hindu silahkan, kalian mau memilih agama Nasrani silahkan, kalian mau memilih agama Yahudi silahkan. Islam tidak pernah memaksa. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Setelah kita membaca ayat kursi, ayat lanjutannya itu, Bu. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Namun kita harus memiliki prinsip. Agama kamu, agama kamu, agama saya, agama saya. Akidah kamu, akidah kamu, akidah saya, akidah saya. Kamu Natalan, saya tidak akan pernah ikut serta sama sekali. Karena apa? Saat kita ikut serta dalam proses acara-acara perayaan mereka, maka kita secara tidak langsung ikut membenarkan bahwa Allah memiliki anak. Karena di tanggal 25 Desember ini mereka merayakan bahwa putra Isa atau Isa putranya Allah Subhanahu wa taala dilahirkan. Kalau kita umat Islam, keyakinan kita apa? Prinsip kita apa? Bahwa Nabi Isa adalah makhluk manusia, ciptaan Allah, hamba Allah seperti kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi dan rasul dan ulul azmi. Ini perbedaan kita. Karena Allah Maha Tunggal. Allah hanya satu. Lalu apa jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa hukumnya sih ikut serta hadir di perayaan-perayaan keagamaan agama lain? Ingat Pak Bu, Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan kepada kita 2 hari raya yang super ramai dan super besar. Nopo? Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Bahkan yang lebih indah lagi,
Setiap pekan kita juga memiliki hari raya apa? Hari Jumat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir kajian ini saya ingin memberikan nasihat kepada saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang larangan mengikuti perayaan-perayaan hari raya Natal dan hari-hari raya umat-umat lain. Nabi SAW bersabda, la tattabi'unna man sunana man kana qablakum shibron bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhabbin lattaba'tum aw ladakhaltum. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, qala faman. Saat Nabi SAW masih hidup, Bapak Ibu sekalian, Nabi ini khawatir, Bu. Nabi ini takut nanti umat Islam yang datang setelahnya akan ikut-ikutan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Sehingga Nabi pun mengatakan, kalian umatku nanti akan mengikuti cara-cara umat sebelum kalian. Kalian nanti akan mengikuti tradisi perayaan-perayaan umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Seandainya golongan itu masuk ke lubang biawak, kalian pun akan ikut masuk ke lubang biawak. Para sahabat Nabi bertanya, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara? Nabi Muhammad menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Terbukti napa mboten Bapak Ibu sekalian di zaman sekarang? Terbukti napa mboten? Banyak umat Islam yang ikut bahagia, yang ikut Natalan, yang ikut merayakan. Ini kan hal yang sangat menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Nabi ini ingin memberikan pesan, jangan mengikuti. Tetapi buktinya ada, terbukti jauh 1400 tahun yang lalu Nabi sudah menyampaikan hal ini. Ternyata memang ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Saya melihat sendiri Bapak Ibu sekalian, di hari Jumat yang lalu ada sedikit perayaan untuk menggambarkan hari Natal yang nanti akan terjadi di hari ini. Yang hadir, subhanallah, banyak wanita-wanita yang berkerudung. Apa hukumnya? Haram dan tidak boleh. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Umar bin Khattab ini sinten, Bu? Umar bin Khattab sinten? Sahabat Nabi yang termasuk paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dulunya benci sekali kepada Rasulullah. Dulu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam adalah orang yang paling benci kepada Rasulullah. Saya kan bercerita sedikit bagaimana sih Umar bin Khattab masuk Islam. Di saat ia pergi dengan membawa pedangnya, ketemu dengan seseorang yang bernama Nufail. Wahai Umar, kamu mau kemana? Saya pengen membunuh Rasulullah. Saat itu manggilnya bukan Rasulullah, saya ingin membunuh Muhammad. Dia adalah orang yang merusak agama nenek moyang kita. Dia yang merusak tradisi musyrikin, tradisi agama kita. Kalau tidak dibunuh, maka nanti akan semakin merusak tradisi kita. Hai Umar, ngapain kamu membunuh Rasulullah? Gak usah urus Rasulullah, urus keluargamu. Hah?
Emang kenapa dengan keluarga saya? Itu loh, iparmu dan anakmu iparmu dan adikmu Fatimah masuk Islam. Umar kaget, Pak. Apa? Fatimah, adik saya dan ipar saya masuk Islam. Gak jadi membunuh Rasulullah, balik. Sesampainya di rumah, Umar bin Khattab mendengar ada lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca surat Toha, 5 ayat yang pertama setelah surat Maryam. Surat Maryam kemudian surat Toha. Di saat Umar bin Khattab dekat dengan rumahnya, maka orang yang di dalam rumah ada 3 orang, Fatimah, Sa'id, dengan Khobab. Khobab ini yang sedang membaca Al-Quran langsung masuk rumah ngumpet tuh, karena takut sekali dengan Umar. Takutnya bukan main, karena Umar bin Khattab adalah salah satu seorang yang paling ditakuti di masyarakatnya ketika itu. Maka Umar pun masuk. Hei, tadi saya mendengar lantunan apa itu? Kata Umar, tadi saya mendengar ada bacaan. Bacaan apa itu? Maka Fatimah, gak ada kok. Maka Umar bin Khattab ketika itu ingin menyerang iparnya, Fatimah pun menghalanginya. Jangan ya Umar. Maka Umar pun menampar dengan keras adiknya Fatimah. Berdarahlah mulutnya. Di saat berdarah, Umar sadar dia salah. Umar bin Khattab ini Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan kalau Umar berjalan lewat gang, maka jin pun tidak mau lewat gang yang sama. Takut mundur dengan Umar. Jin takut dengan Umar. Lalu bagaimana dengan tamparannya Umar bin Khattab? Mungkin kalau ada yang ditampar Umar bin Khattab sekarang langsung pingsan 100 kali. Akhirnya Umar merasa bersalah, sehingga ia pun tadi apa yang dibaca. Fatimah mengatakan, wahai Umar, kamu tidak boleh menyentuh Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Engkau penyembah berhala, engkau penyembah patung, engkau musyrik. Mandi dulu sana. Umar mandi, kemudian membaca. Saat membaca surat Toha yang pertama kali, Umar langsung tersentuh. Bapak Ibu sekalian, ini bacaan bukan sembarang bacaan. Ini bacaan yang paling agung dan mulia. Ini bukan bacaan manusia. Ini bukan ucapan manusia. Ini ucapan yang mulia. Langsung Umar bin Khattab tersentuh. Saya pengen masuk Islam. Di mana rumahnya Rasulullah SAW? Tunjukkan kepadaku, rumahnya di sana. Langsung pergi ke rumah Rasulullah SAW dan masuk Islam, Bapak Ibu sekalian. Umar bin Khattab mengatakan, di saat ia sudah masuk Islam, Umar bin Khattab mengatakan, la tadkhulu 'alal musyrikin fi kana'isihim yawma 'idihim fa inna sahtata tanzilu 'alaihim. Umar bin Khattab mengatakan, hai umat Islam, jangan kalian masuk ke tempat-tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Hai kalian, janganlah masuk kalian ke tempat-tempat ibadahnya orang-orang musyrikin, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi. Jangan masuk. Gereja dan lain sebagainya, gak usah masuk. Kenapa? Yauma'idihim. Jangan kalian masuk ke tempat ibadah-ibadah mereka pada hari perayaan raya mereka. Jangan. Loh Ustaz, itu yang merayakan hari Natal saudara saya, biarpun itu saudara jenengan. Ibu saya, biarpun itu ibu jenengan. Khusus hari raya mereka, jangan ikut-ikutan. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, fa inna sakhtata tanzilu alaihim, karena murka Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada mereka.
Allah sedang murka di hari ini kepada mereka. Allah sedang murka kepada mereka dari tadi malam. Allah sedang murka kepada mereka dari kemarin. Siapa yang Allah murkai? Mereka, orang-orang yang berani mengatakan bahwa Allah memiliki anak yang bernama Isa Al-Masih. Kalau jenengan ikut-ikutan, hati-hati, jenengan akan kena murka Allah juga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab juga mengatakan, "Ijtanibu a'da Allahi fi idihim." Hai umatku, hai orang Islam, laki dan perempuan, jauhi, hindari mereka musuh-musuhnya Allah pada hari raya mereka. Jadi semalam sebetulnya nggak boleh ikut-ikut serta, nggak boleh ikut-ikutan. Nanti siang ini nggak boleh ikut-ikutan. Pasang baik-baik Bapak Ibu sekalian, pasang telinga baik-baik, buka mata batin kita baik-baik. Di hari ini kita tidak boleh mengucapkan Natalan sama sekali. Nggak boleh. Saya katakan hari Natal itu hari apa, Bu? Hari apa? Natal itu apa sih? Natal itu adalah mereka meyakini bahwa di tanggal 25 Desember lahirnya siapa? Lahirnya Isa putra Isa Al-Masih putra Allah. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal ya, selamat ya di hari saat lahirnya putra Allah Isa Al-Masih, berarti kita ikut membenarkan. Kalau kita membenarkan berarti kita mengikuti agama mereka. Nabi bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia seperti kaum tersebut. Tidak boleh kita mengucapkan Natalan di status WA, status Facebook sama sekali. Langsung tidak boleh. Mereka mengucapkan kepada kita, kita tidak boleh membalasnya sama sekali. Karena apa? Karena kita meyakini, seyakin-yakinnya akidah kita, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tidak pernah beranak, tidak pernah diperanakan. Bumi, langit hampir saja terbelah, bumi hampir saja pecah, dan gunung-gunung hampir saja runtuh dan punah karena tidak kuat mendengarkan perkataan orang-orang Yahudi, perkataan orang-orang musyrikin, perkataan orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, sehingga batin kita, hati kita juga tidak boleh terima. Maka caranya adalah dengan tidak ikut serta bersama mereka, tidak merayakan perayaan bersama mereka, tidak ikut makan makanan di hari-hari mereka, tidak ikut berbahagia seperti mereka, tidak ikut mengatakan, mengucapkan ucapan-ucapan selamat, ucapan-ucapan kebahagiaan, tidak boleh. Kalau bisa di tanggal ini kita bareng-bareng serempak menuliskan surat bahwa Allah tidak pernah memiliki anak, Allah tidak pernah diperanakan. Paham Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga yang sedikit ini bisa menghadirkan keyakinan yang benar di tengah masyarakat kita yang sekarang ini hampir saja mirip dengan agama lain. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, yang ada di sisi Allah, agama apa? Agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya yang mencari-cari agama selain Islam, yang memeluk agama selain Islam, maka agama itu tidak akan pernah direstui, tidak akan pernah diridhoi oleh Allah, dan kelak orang yang tidak beragama Islam kelak akan sengsara dan merugi di akhirat nanti. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada satu pertanyaan saja Bapak Ibu sekalian. Ada satu pertanyaan. Monggo Pak, tafadhol, barakallahu fikum. Saya pernah
taufik. Bagaimana dengan orang-orang umat Islam yang mengamankan perayaan-perayaan mereka? Jawaban saya yang pertama, wallahu a'lamu bishawab. Jawaban yang kedua, kenapa harus umat Islam yang mengamankan? Biarkan dari mereka. Biarkan dari mereka sendiri. Biarkan dari mereka sendiri. Adapun kalau petugas-petugas kepolisian atau tentara yang memang ditugaskan sengaja oleh pemerintah setempat, maka itu tugas mereka. Adapun kalau oknum dari umat Islam sendiri yang sukarela atau diberikan fee, maka tidaklah pantas. Maka ia akan menyelisihi perintahnya Umar bin Khattab, jauhi perayaan-perayaan mereka. Karena di perayaan-perayaan mereka itu mereka sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita berbicara tentang petugas keamanan yang sifatnya resmi dari pemerintah setempat, ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga baik pihak kepolisian atau tentara, maka ini lain perkara, tugas mereka untuk menjaga keamanan. Namun kalau ada oknum, wallahu a'lamu bishawab, oknum dari kita umat Islam yang sengaja ditawari, kita sudah berbeda akidah. Jangan karena ingin mendapatkan sedikit keuntungan atau ingin mendapatkan rezeki, maka dengan cara yang seperti itu ketahuilah Bapak Ibu sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki kita dari semenjak sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Allah sudah mengatur rezeki kita. Ya mereka juga nggak kaya-kaya kok. Apakah kalau kemudian menjaga acara Natalan tersebut selama 1 hari, langsung ketika itu mereka berubah menjadi orang yang paling kaya? Gini apa betul? Gak langsung kaya. Yang memperkaya kita Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah membenci mereka, Allah memurkai kita, kita jangan mendekatinya, tapi kita berusaha menghindarinya dan kita berusaha menyelamatkan mereka. Dengan apa? Mendakwahi mereka sebisa mungkin. Oleh karena itu yang paling tepat di saat ini, mari kita bersama-sama memasang status bahwa di hari ini bahwa Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Pak, barakallahu fiik. Mungkin ini yang bisa jawab. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah laki-laki yang muslim, wanita-wanita yang muslimah, laki-laki yang beriman, wanita-wanita yang beriman. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar, Maha melihat dan Maha mengabulkan doa. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka berdua, rahmatilah mereka berdua sebagaimana keduanya merahmati dan menyayangi kami di waktu kami kecil. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Tuhan kami meminta kepadamu petunjuk, kami meminta kepadamu bimbingan, kami meminta kepadamu hidayah, kami meminta kepadamu ketakwaan, kami meminta kepadamu ya Allah kehormatan, kami meminta kepadamu kekayaan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah ya Tuhan kami, tampakkanlah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu hak, yang benar itu benar, yang tauhid itu tauhid, dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mengikuti kebenaran. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah ya Tuhan kami, tampakkanlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil, yang sesat itu sesat, yang dosa itu dosa, yang maksiat itu maksiat, yang haram itu haram, dan jangan jadikanlah kami orang-orang yang mengikuti kebatilan dan keharaman.
Allahumma ja'alna minal muttaqin wa minal muwahhidin wa minal mub'adin an sunanil yahudi wan nasara. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang betul-betul bertakwa, orang-orang yang betul-betul bertauhid, dijauhkan dari kesyirikan, dijauhkan dari agamanya orang-orang Yahudi dan kebiasaannya orang-orang Nasara. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian tausiah yang sampai disampaikan Ustaz Muhammad Isa Ansari Yasin, kemudian saya dengan Imam Kajian Nurul. Ya, saat ini ditutup, kemudian dan beberapa pengumuman yang tidak. Insyaallah LP2 Desa Demaan di akhir tahun jadi wonten kali kegiatan yang pindah kegiatan donor darah bekerjasama kalian PRI Kabupaten Sidoarjo tinggi Sabtu tanggal 27 Desember tinggi Sabtu niku mapanipun wonten Masjid Islamic Center Demaan. Insyaallah nanti dipun wiwiti jam 8 enjing. Muga Bapak Ibu ingkang ajeng daftar donor darah mungkin langsung mawon tinggi Sabtu wonten Masjid Islamic Center Demaan. Nomor kali insyaallah wonten tanggal 13 Tunggal malam tahun baru LP2 Desa Demaan ngawontenaken tablik akbar sedesa Demaan, umat Islam sedesa Demaan. Mapanipun wonten Masjid Umar bin Abdul Aziz Pancuran. Terus Umar bin Abdul Aziz Pancuran mungkin tanggal 31 dintenipun Rabu malam Kamis mungkin Mbak Isa langsung mawon wonten Masjid Umar bin Abdul Aziz. Insyaallah badhe dipun tausiah Ustaz Hendro Jayanto. Nggih, ngaten ya, Bapak Allah. Monggo juga iki langsung mawon menjadi sarapan kalian pinggisan di sektor tadi berkan